secara lebih lanjut bagaimana teknisnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membantu subsidi, jadi tentu namanya subsidi tidak bisa semua. Setiap peserta didik akan diberi Rp35.000 atau setara dengan 35 giga data setiap bulan. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Ini setiap peserta didik yang mempunyai nomor HP didaftar oleh sekolah, dan ini sekolah sudah punya daftarnya, ini tinggal memasukkan. Karena setiap wali kelas itu punya grup WhatsApp peserta didiknya. Nah, ini lewat jalur itu didata, dimasukkan ke Dapodik lewat aplikasi Dapodik. Nomor-nomor dicantumkan sesuai dengan NISN siswa dan nama siswa, nomor HP-nya berapa. Nah, itu kepala sekolahnya menandatangani fakta integritas bahwa data yang dimasukkan itu benar adanya, penandatangan fakta integritas di-upload ke Dapodik. Kemudian kami, Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan memilah-milah. Ini operator A, ini operator B, ini operator C yang berbeda-beda. Nanti dari setiap peserta didik yang tercantum dalam Dapodik ini, nomornya akan diambil sesuai dengan operator, disetorkan ke operator untuk diisi pulsa oleh operator, pulsa data. Nah, itu kita batasi awal September ini harus selesai. Bagi peserta didik yang saat ini belum punya nomor, mungkin karena tidak punya gawe, maka bisa diisi pada tahap berikutnya. Tidak usah khawatir, tidak akan ada yang ditinggal. Itu tidak ditinggal. Nah, mungkin sekarang tidak punya gawe karena berpikir pulsanya. Begitu ada subsidi pulsa, mungkin orang itu berpikir, sekarang saya belikan HP karena pulsanya sudah diberi negara. Nah, mungkin nanti akan ada tambahan nomor baru, itu boleh dimasukkan untuk diberi pulsa bulan berikutnya. Nah, itu mekanisme seperti itu. Jadi, bagi yang belum tercantum dalam tahap pertama ini, masih bisa punya peluang untuk masuk di tahap berikutnya. Kemudian juga perubahan bisa terjadi, mungkin nomornya itu sudah didaftarkan, tapi sudah mati nomor itu, sudah tidak aktif gitu. Maka itu boleh diganti. Ini yang kita tempuh. Nah, provider yang kita gandeng ada beberapa provider, ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL, ada yang lain-lain. Nanti akan diberi jatah sesuai dengan nomor yang dimiliki oleh anak-anak atau peserta didik. Nah, bagaimana pengawasannya? Maka pengawasannya kita akan ada di situ. Nanti akan kita lihat laporan. Kalau sampai lemot atau lambat dalam akses internet, kita akan komplain kepada provider itu, pada operator itu, bahwa ternyata akses internet yang disediakan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, ini kita akan terus awasi, dan masyarakat juga bisa mengawasi proses ini. Nah, inilah subsidi ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberi solusi pada pembelajaran jarak jauh. Karena kemarin-kemarin yang punya gawe, maka hanya orang-orang yang mampu yang bisa membeli pulsa, membeli data. Akhirnya terjadi kesenjangan hasil belajar antara si kaya dan si miskin. Nah, sekarang miskin kaya kita beri semua, sehingga diharapkan anak-anak kita bahagia belajar, tidak berpikir tentang pulsa atau biaya pulsa yang harus dikeluarkan. Saya rasa 35 giga sebulan cukup untuk seorang peserta didik kalau tidak dipakai untuk hal yang niko-niko. Kalau niko-niko itu tanggung jawab orang tua.